Siti Maryam duduk di tepi sawah yang mulai menguning, di bawah pohon jambu yang rindang. Angin sore meniup pelan jilbabnya yang lusuh, membelai pipinya yang mulai mengeras karena terbiasa menahan beban hidup. Di sebelahnya, seikat daun singkong tergeletak, hasil dari memungut sisa-sisa panen tetangga. Ia baru saja pulang dari sawah setelah membantu ibunya mencabut rumput. Usianya baru 24 tahun saat itu. Tapi garis wajahnya seperti perempuan yang telah hidup puluhan tahun dalam kesulitan. Ayahnya, Pak Rohmat, sudah tak bisa lagi bekerja berat sejak terserang stroke ringan 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Maryam mengambil alih hampir semua tanggung jawab keluarga. Ibunya, Bu Salamah, berjualan gorengan di pasar kampung yang hanya buka 2 kali seminggu. Maryam sebenarnya anak yang cerdas. Ia lulus SMA dengan nilai bagus, bahkan sempat ditawari beasiswa di universitas swasta di Bandung. Namun, tawaran itu ditolaknya dengan berat hati. Uang transportasi saja tak ada, apalagi biaya hidup. Setiap malam ia termenung di beranda rumah yang nyaris roboh, menatap langit, seakan bertanya pada Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tetangga-tetangga mulai sering membicarakan Maryam. Cantik-cantik nganggur, sayang banget, kata seorang ibu-ibu saat arisan. Kalau jadi TKW, pasti bisa bantu keluarga. Kalimat-kalimat itu makin sering terdengar, dan lama-lama masuk juga ke dalam pikiran Maryam. Suatu malam, saat listrik padam seperti biasa, Maryam berbicara pada ibunya. "Mak, gimana kalau aku kerja di luar negeri?" Bu Salamah menghentikan gerakan mengipasi arang. "Kerja di mana, Nak?" Katanya, "Di Arab Saudi bisa dapat uang banyak. Temenku, Nia, baru pulang dari sana. Bawa motor, kulkas, bahkan beli sawah buat orang tuanya." Ibunya menatap Maryam lama, lalu menghela napas. "Kerja di negeri orang itu nggak gampang, Yam. Kalau bisa di sini aja. Tapi kita makin susah, Mak. Utang di koperasi nambah terus. Adik juga sebentar lagi masuk SMP. Aku nggak tega lihat bapak cuma bisa tidur di kasur yang makin tipis." Hening panjang menyelimuti malam itu. Suara jangkrik jadi latar belakang yang menyayat. Bu Salamah tak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu anak gadisnya benar. Beberapa hari kemudian, Maryam pergi ke kota Subang untuk mencari info tentang penyalur TKW. Ia ditemani oleh tetangganya, Bu Lela, yang pernah kerja di Timur Tengah. Mereka mendatangi sebuah kantor yang tampak sederhana. Di dindingnya terpajang foto-foto para TKW yang sukses dengan senyum lebar sambil memegang lembaran uang rial. Petugas di sana, seorang pria berusia sekitar 40-an, menjelaskan semuanya dengan lancar. Gajinya bisa sampai 3 juta rupiah sebulan. Kontrak 2 tahun. Disediakan tempat tinggal dan makan. Yang penting sabar kerja dan nurut sama majikan. Maryam mengangguk-angguk, meski hatinya penuh keraguan. Tapi bayangan bisa memperbaiki rumah, membeli motor untuk bapak, dan menyekolahkan adiknya membuatnya mantap. Setelah beberapa minggu mengurus dokumen, Maryam resmi masuk pelatihan. Ia harus tinggal di asrama bersama puluhan perempuan lain dari berbagai daerah. Ada yang dari Indramayu, Cianjur, bahkan jauh dari Nusa Tenggara Timur. Di asrama itu, Maryam mulai belajar tentang budaya Arab, cara memakai alat-alat rumah tangga modern, serta sedikit bahasa Arab. Tapi pelatihan itu lebih banyak diisi dengan ceramah kosong dan hukuman fisik jika ada yang melanggar aturan. Salah sedikit, push up atau disuruh berdiri berjam-jam. Malam hari, Maryam sering menangis diam-diam. Ia mulai merasakan rindu rumah bahkan sebelum benar-benar pergi. Tapi ia tidak mau pulang tanpa hasil. Tidak ingin keluarganya kecewa. Beberapa bulan kemudian, Maryam resmi diberangkatkan ke Arab Saudi. Ia mencium tangan ibunya lama sekali sebelum masuk ke dalam mobil travel yang membawanya ke bandara. "Doakan aku, Mak. Aku janji, 2 tahun saja. Habis itu pulang bawa uang." Ibunya hanya bisa mengangguk, menahan tangis. Pak Rohmat, yang sudah jarang bisa bicara, hanya memeluk Maryam dan menangis pelan. Tangannya yang gemetar menepuk punggung anak sulungnya. Di dalam mobil, Maryam menatap keluar jendela. Sawah, pohon, dan jalan berlubang yang biasa dilewatinya satu persatu menghilang dari pandangan. Ia merasa seperti sedang meninggalkan separuh jiwanya. Tapi ia tahu, ini harus dilakukan. Demi keluarga. Demi masa depan. Perjalanan menuju bandara penuh diam. Sopir memutar radio dangdut pelan. Teman-teman sesama calon TKW mencoba tidur atau bermain HP.
Tapi Maryam hanya diam, menggenggam surat kecil yang ditulis adiknya. "Kakak hati-hati ya. Pulang nanti bawa oleh-oleh roti Arab." Sesampainya di bandara, semuanya tampak begitu megah dan asing bagi Maryam. Ini kali pertama ia naik pesawat. Petugas agen memberikan paspor dan tiket, sambil mengingatkan mereka untuk tidak banyak bertanya saat sudah sampai nanti. "Jangan macam-macam. Nurut aja sama agen di sana." Maryam hanya mengangguk. Ia merasa seperti seekor burung yang masuk ke dalam sangkar baru, lebih besar, tapi tetap saja sangkar. Di dalam pesawat, ia mencoba tidur, tapi pikirannya melayang ke rumah. Ke ibunya, ke adiknya yang senang menonton sinetron, dan ke bapaknya yang kini hanya bisa rebahan di ranjang bambu. Pesawat lepas landas. Maryam melihat keluar jendela, ke hamparan awan putih. "Ya Allah," gumamnya pelan, "lindungi aku. Jangan biarkan aku pulang dalam keadaan gagal." Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri orang. Tapi satu hal yang ia pegang kuat, niatnya baik. Ia ingin hidup lebih baik, dan membuat orang-orang yang ia cintai ikut merasakannya. Hari itu, Siti Maryam resmi meninggalkan kampung halamannya. Seorang gadis desa dengan segenggam harapan dan sejuta ketakutan, memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari keberangkatan Maryam ke Arab Saudi tiba juga. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika rumah kayu itu sudah ramai oleh sanak saudara dan tetangga. Suasana seperti akan ada hajatan, tapi tak ada suara gendang, tak ada tawa lepas. Semua mata memerah, sebagian menyembunyikan air mata dengan pura-pura sibuk mengurus barang. Maryam duduk di atas koper biru lusuh yang dipinjam dari tetangga. Ia mengenakan gamis panjang warna abu-abu dan kerudung senada. Wajahnya ditutupi senyum paksa, namun matanya tak mampu berbohong. Dalam hatinya, ada badai kecemasan yang sulit diredam. Bukan karena takut naik pesawat atau jauh dari rumah. Tapi karena ia tahu, langkah ini bisa mengubah segalanya. Tak hanya hidupnya, tapi juga keluarganya. Di dapur, Bu Salamah mengaduk teh manis tanpa benar-benar melihat ke arah gelas. Tangannya bergetar, dan mata yang biasanya tajam itu kini tampak sayu. "Ibu nggak kuat, Yam," katanya semalam saat mereka berbincang di kamar. "Tapi ibu juga nggak mau jadi penghalang rezekimu." Pak Rohmat duduk di kursi bambu dengan selimut menutupi kakinya yang lemah. Sejak sakit, ia jarang bicara, tapi pagi itu ia memanggil Maryam pelan. "Hati-hati, ya, nak. Jangan mudah percaya orang." Itu kalimat paling panjang yang keluar dari mulutnya sejak 3 bulan terakhir. Maryam memeluk bapaknya erat, seperti tak ingin melepaskan. Adiknya, Dani, yang masih SMP, berdiri di pintu sambil menahan tangis. Ia tahu kakaknya akan pergi jauh, tapi belum bisa membayangkan seperti apa jauhnya itu. "Nanti kalau pulang, kakak bawain aku jam tangan digital ya, yang bisa nyala di gelap," katanya sambil menyeka hidung dengan punggung tangan. Satu persatu tetangga mulai berdatangan untuk pamit. Bu Lela, yang pernah menjadi TKW, memeluk Maryam dan berbisik, "Kalau susah di sana, jangan lupa doa. Jangan lupa siapa dirimu." Mobil travel datang sekitar pukul 7 pagi. Sopirnya tampak terburu-buru, seperti membawa barang kiriman, bukan manusia. Maryam memasukkan kopernya ke bagasi sambil menahan sesak di dada. Saat ia menaiki tangga mobil, Bu Salamah tak lagi bisa menahan air mata. Ia berlari memeluk anaknya erat. "Mak, doakan Maryam, ya. 2 tahun aja, habis itu pulang," bisik Maryam. Ibunya hanya bisa mengangguk. Pelukannya kencang, seolah-olah bisa menghentikan waktu. Tapi waktu tetap berjalan, dan Maryam tetap harus pergi. Mobil melaju, meninggalkan debu di jalanan kampung. Maryam melihat ke belakang lewat jendela. Ibunya masih berdiri di sana, mengepalkan tangan di dada, menatap sampai mobil menghilang dari pandangan. Di perjalanan menuju bandara, Maryam hanya diam. Suara radio yang memutar lagu dangdut terasa jauh, seperti gema dari dunia lain. Teman-teman satu mobilnya saling bercerita, bercanda, bahkan ada yang tertawa. Tapi Maryam tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia membayangkan dapur rumah yang pengap, tempat ibunya memasak nasi liwet. Ia membayangkan suara jangkrik malam, suara adiknya yang merengek minta dibelikan buku gambar, bahkan suara ayam tetangga yang sering mengganggu tidurnya. Semua itu, betapapun sederhananya, terasa mewah sekarang. Karena ia tahu, semua itu akan ia tinggalkan. Sesampainya di bandara, Maryam seperti orang bingung. Ia belum pernah ke tempat sebesar ini.
Langit-langitnya tinggi, orang-orang lalu lalang seperti semut, dan suara pengumuman terdengar dalam bahasa yang membingungkan. Petugas dari agen memandu mereka dengan cepat. Paspor, tiket, boarding pass, semuanya diurus seperti rutinitas yang sudah dihafal mati. Saat pesawat lepas landas, Maryam memejamkan mata. Di sampingnya, seorang calon TKW lain berbisik, "Kita bakal baik-baik aja, kan?" Maryam tak menjawab. Di dalam hatinya, ia ingin percaya itu. Tapi bayangan tentang kehidupan asing yang tak ia kenal terus menghantuinya. Penerbangan ke Arab Saudi memakan waktu belasan jam. Maryam mencoba tidur, tapi tak bisa. Ia hanya menatap jendela kecil di sampingnya, melihat lautan awan dan langit biru. Ia membayangkan kampungnya dari atas sana. Kecil, tapi hangat. Miskin, tapi penuh cinta. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Jeddah, hari sudah malam. Udara panas menyergap begitu pintu pesawat dibuka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan jenggot tipis menjemput mereka di bandara. "Ikut saya, cepat," katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku. Maryam dan rombongan digiring ke sebuah mobil van. Mereka tidak tahu akan dibawa kemana. Tak ada penjelasan. Tak ada waktu untuk bertanya. Di dalam mobil, Maryam menggenggam tas kecil berisi foto keluarganya. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menyimpannya dalam saku. "Aku di sini sekarang," katanya pelan dalam hati. "Apapun yang terjadi, aku harus kuat." Perjalanan baru saja dimulai. Tapi bagi Maryam, perpisahan itu adalah luka pertama dari sekian banyak luka yang akan ia tanggung. Luka yang diam-diam mengajarkan arti ketabahan. Ia tahu, hidup tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, selama ingat pulang, ia tak akan benar-benar hilang. Maryam duduk di bangku belakang mobil van yang sempit. Lampu jalanan Jeddah bersinar kekuningan, menerangi jalan-jalan asing yang mereka lewati malam itu. Di sampingnya, seorang perempuan asal Cianjur tertidur bersandar ke jendela. Maryam sendiri tidak bisa memejamkan mata. Ia masih sibuk mencocokkan pemandangan di luar dengan bayangan yang selama ini ia tanam, gedung tinggi, kota modern, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang terlihat hanya bangunan batu berwarna pasir, jalanan gersang, dan langit malam yang terasa lebih sunyi daripada gelap. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2. Seorang perempuan Arab keluar dari pintu dan langsung menunjuk ke arah Maryam. "Hiya?" tanyanya pada sopir. Lelaki itu mengangguk. Maryam diminta turun, sementara yang lain masih menunggu giliran untuk dijemput. Pintu rumah terbuka, dan Maryam masuk dengan koper biru lusuhnya. Majikannya hanya melirik sebentar, lalu berkata cepat dalam bahasa Arab. Maryam tidak mengerti satupun kata yang diucapkan. Ia hanya tersenyum kikuk dan menunduk. Perempuan itu menunjuk ke arah dapur, lalu ke kamar. Dari gerak tubuhnya, Maryam paham bahwa ia disuruh membersihkan dapur dulu, baru boleh beristirahat. Tak ada sambutan hangat. Tak ada kata, "Selamat datang," seperti yang dikatakan di brosur pelatihan. Maryam hanya diberi air putih dan sepotong roti kering. Rasa letih yang dibawanya dari perjalanan tak sempat diobati. Malam itu juga, ia harus mulai bekerja. Keesokan harinya, Maryam bangun sebelum subuh. Ia diajari cara menyeduh teh, memasak nasi ala Arab, dan menyetrika jubah putih milik tuan rumah. Semua disampaikan dengan teriakan dan gerakan tangan. Tak ada komunikasi yang jelas. Setiap kali Maryam salah, majikannya mendesah keras, memutar mata, atau memukul meja. Hari-hari berikutnya diisi dengan pekerjaan tanpa henti. Maryam harus membersihkan rumah 2 lantai, mencuci pakaian, memasak, menjaga anak kecil, bahkan mengurus halaman. Semua itu dilakukan tanpa istirahat yang layak. Ia makan setelah semua anggota keluarga selesai. Kadang hanya roti dan teh. Kadang tak sempat makan sama sekali. Maryam mulai menyadari bahwa semua harapannya tentang kehidupan yang lebih baik terlalu naif. Di negeri ini, ia bukan tamu. Ia bukan pekerja profesional. Ia hanya pembantu rumah tangga yang dianggap rendahan. Tak ada yang peduli jika ia lelah. Tak ada yang peduli jika ia rindu rumah. Bahasa menjadi tembok yang paling tebal. Ia hanya tahu beberapa kata dasar dalam bahasa Arab, dan itu pun sering salah ucap. Anak-anak majikannya menertawakannya. Sang majikan sering mengumpat dalam bahasa yang tak dimengerti Maryam, tapi ia tahu nada marah itu. Nada merendahkan. Ia pernah mencoba bertanya tentang hari libur atau waktu istirahat. Tapi majikannya langsung membentaknya.
Enti hunali amal. Fahim, kamu di sini untuk kerja. Mengerti? Sejak itu, Maryam tak berani bertanya apapun lagi. Setiap malam, ia menangis di kamar kecil yang juga menjadi tempat menyimpan alat pel. Ia tidur di lantai beralaskan selimut tipis. Dindingnya lembab, dan suara air dari kamar mandi sebelah terus terdengar. Ia memeluk foto keluarganya, lalu berdoa pelan. Ya Allah, ini cobaan atau hukuman? Kalau ini cobaan, beri aku kekuatan. Kalau ini hukuman, aku mohon ampun. Ia mencoba menulis surat, tapi tak tahu harus mengirim kemana. Agen di Indonesia tak memberikan nomor kontak aktif. Bahkan HP-nya diambil sejak awal datang. Ia merasa benar-benar sendirian. Terasing. Terperangkap. Suatu sore, ia melihat langit Arab dari jendela kecil di lantai 2. Warna jingga yang menggantung di balik pasir dan debu membuatnya ingat senja di kampung. Tapi di sini, senja tak punya makna. Ia hanyalah tanda bahwa malam penuh kerja akan segera dimulai. Maryam mulai menyadari bahwa satu-satunya kekuatannya adalah bertahan. Ia menuliskan tanggal di dinding kamar kecil itu, satu persatu, sebagai pengingat bahwa waktu masih berjalan. Ia menghitung hari, bukan untuk pulang, tapi untuk menjaga agar waras. Hari itu, saat ia memandangi goresan tanggal di dinding, ia berkata dalam hati, kalau aku bisa bertahan di tempat seberat ini, aku pasti bisa melakukan apapun di dunia ini nanti. Namun, Maryam belum tahu bahwa hari-hari terburuknya belum dimulai. Apa yang ia anggap penderitaan, ternyata baru permulaan dari babak paling gelap dalam hidupnya. Hari itu Maryam sedang menyetrika gamis putih milik tuan rumah. Panas dari setrika hampir tak terasa lagi karena ia sudah terbiasa dengan suhu ruangan yang tak pernah dingin. Ia bekerja cepat, berharap bisa selesai lebih awal agar bisa mencuci bajunya sendiri di kamar mandi sebelum malam. Tapi sebuah lipatan kecil di bagian kerah membuat majikannya berteriak dari ruang tengah. Enti amal tak ada? Maryam berdiri dengan setrika masih di tangan. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya sedikit kerutan dan bisa diperbaiki. Tapi majikannya sudah melangkah cepat ke arahnya, merampas baju itu, dan dengan kasar menampar pipi Maryam. Suara tamparan itu menggema di ruangan. Maryam terdiam. Ia tidak menangis, tidak melawan. Hanya memegang pipinya dan menunduk. Ini pertama kalinya ia ditampar oleh orang lain sejak kecil. Kerja bodoh. Gaji belum sebanding sama makanan yang kamu habiskan, teriak sang majikan, walau Maryam hanya bisa menebak arti dari nada suaranya. Hari itu, Maryam belajar bahwa di rumah itu, kesalahan kecil berarti hukuman. Bukan teguran, tapi kekerasan. Sejak saat itu, ia bekerja dalam ketakutan. Setiap langkah harus hati-hati, setiap tugas harus sempurna. Namun, kesalahan selalu ada. Suatu malam, anak majikannya memecahkan gelas di ruang tamu. Maryam sedang mencuci piring di dapur. Saat suara pecahan terdengar, majikannya langsung memanggil dan menyalahkan Maryam. Ia ditarik dari dapur, disuruh membersihkan pecahan sambil diteriaki kata-kata kasar. Tak lama kemudian, Maryam mulai menerima tamparan sebagai hal biasa. Jika nasinya terlalu lembek, ia ditampar. Jika bajunya kurang wangi, ia dijambak. Jika lupa menutup pintu belakang, ia ditendang pelan di bagian kaki. Tidak pernah sampai berdarah, tapi cukup untuk membuat tubuhnya nyeri semalaman. Ia mencoba bicara baik-baik dengan majikan perempuan. Ia katakan, ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi sang majikan tertawa sinis dan mengatakan, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma pembantu. Di sini, kamu milik kami. Kata-kata itu menancap seperti paku di hati Maryam. Ia bukan manusia di mata mereka. Ia adalah alat. Mesin kerja yang tak boleh lelah, tak boleh sakit, apalagi mengeluh. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun drastis. Pipi yang dulu tembam kini tirus. Bahunya menyusut, kulit tangannya kasar dan penuh bekas luka kecil. Tapi semua itu tak penting, karena tidak ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang patut dikasihani. Pernah suatu kali, saat Maryam demam tinggi, ia mencoba minta izin untuk beristirahat. Tapi ia justru disiram air dingin agar tetap bekerja. Ia menggigil semalaman sambil mencuci baju. Tak ada obat. Tak ada selimut tambahan. Hanya tubuhnya sendiri yang dipaksa bertahan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah perlakuan anak-anak majikan. Mereka sering mencubit, menampar, bahkan menumpahkan makanan ke lantai agar Maryam membersihkannya.
Dan orang tuanya membiarkan semua itu terjadi. Bahkan tertawa. Maryam mulai merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia mulai berpikir, mungkin aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Mungkin ini takdirku. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu ruang kecil dalam hatinya yang masih keras kepala. Bagian dari dirinya yang terus berkata, tidak, kamu manusia. Kamu tidak pantas diperlakukan begini. Suatu malam, saat ia membersihkan kamar mandi, Maryam menemukan potongan kaca kecil dari cermin yang pecah. Ia menggenggamnya lama, melihat bayangannya sendiri yang kini tampak asing. Di wajahnya ada lebam, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Ia duduk di sudut kamar mandi, memeluk lutut, menggenggam kaca itu erat-erat. Apa gunanya aku bertahan, pikirnya. Tapi kemudian ia teringat adiknya, senyum ibunya, dan pelukan bapaknya yang terakhir. Ia teringat janji saat akan berangkat, 2 tahun, lalu pulang membawa harapan. Maryam meletakkan potongan kaca itu di bawah ember. Ia belum siap menyerah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, ia menuliskan doa di dinding kamar kecilnya. Ya Allah, jika aku harus melalui ini, beri aku kekuatan. Tapi jika Engkau izinkan, tunjukkan aku jalan keluar. Awal mula kekerasan itu tidak hanya menggores tubuh Maryam, tapi juga mengikis harga dirinya sedikit demi sedikit. Namun di balik itu, satu hal tetap menyala pelan, harapan untuk pulang. Hari-hari Maryam tak lagi punya pagi atau malam. Waktu seolah hanya berputar dalam lingkaran kerja, makian, dan rasa lapar. Sejak fajar menyingsing hingga lewat tengah malam, tubuhnya dipaksa terus bergerak. Membersihkan seluruh rumah bertingkat 2, memasak untuk 8 orang, mencuci pakaian dengan tangan karena mesin sering rusak, dan mengurus 2 anak kecil yang manja dan kasar. Kadang ia tertidur di lantai dapur, masih memegang kain pel. Pernah satu kali, ia ketiduran di ruang setrika dan majikannya menyiramkan air pel ke wajahnya. Jangan tidur sebelum semuanya selesai, bentaknya dalam bahasa Arab yang kasar. Maryam hanya bisa mengangguk, walau matanya hampir tak bisa terbuka. Makanan hanya sisa dari piring majikan. Bila lauknya habis, ia cukup makan roti kering atau nasi putih dengan air. Kadang, ia mencuri 1-2 butir kurma dari lemari dapur hanya untuk menahan lapar di malam hari. Tapi jika ketahuan, hukumannya bukan hanya dicaci, melainkan dikurung di kamar mandi semalaman. Tubuh Maryam mulai lemah. Setiap bangun tidur, punggungnya terasa seperti patah. Kakinya bengkak, dan kadang sulit digerakkan karena dipaksa berdiri seharian. Namun lebih menyakitkan dari itu semua adalah rasa sendiri. Ia merasa tak punya siapa-siapa. Tak ada tempat untuk mengadu. Telepon genggamnya disita sejak hari pertama. Surat pun tidak bisa ia kirim. Semua akses komunikasi tertutup. Kadang ia hanya duduk di kamar mandi kecil selama beberapa menit, sekadar ingin diam dan menangis. Tapi bahkan menangis pun harus pelan, agar tidak didengar oleh majikannya. Ia pernah dimarahi hanya karena mengeluarkan suara isak. Suatu hari, ia sempat demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan matanya berkunang-kunang. Ia mencoba minta izin untuk beristirahat. Tapi majikannya malah menyuruhnya mengepel lantai 2 sambil membawa ember air sendiri. Kalau kamu mati, aku bisa minta ganti dari agensi, kata majikannya tanpa raut bersalah. Malam itu, Maryam nyaris pingsan. Ia berbaring di sudut kamar kecil tempat ia tidur, yang hanya beralaskan karpet tipis. Ia menatap langit-langit sambil berdoa, bukan lagi meminta kekuatan, melainkan minta diakhiri saja penderitaannya. Tapi ia tidak pingsan. Ia tetap hidup. Pagi harinya, saat ia mulai bekerja kembali, salah satu anak majikannya mendorongnya hingga Maryam tersungkur dan wajahnya terbentur lantai. Darah mengalir dari bibirnya. Majikannya melihat, tapi hanya berkata, "Jangan lebay." Maryam merasa dirinya seperti bukan manusia. Bahkan binatang pun mungkin akan lebih dipedulikan. Tapi ia terus bangkit, meski dengan tubuh goyah. Ia tahu, kalau ia tumbang, tidak ada yang akan menolong. Satu-satunya kekuatan yang membuat Maryam tetap bertahan adalah bayangan ibunya. Setiap kali ia hampir menyerah, ia membayangkan wajah ibunya yang keriput, tangannya yang kasar karena jualan gorengan, dan suara lembutnya saat berdoa. Ia bayangkan adiknya yang tengah duduk di kelas, membaca buku dengan seragam pinjaman dari tetangga. Semua itu menjadi alasan untuk terus hidup. Pada minggu ke-30 di rumah itu, Maryam mulai kehilangan hitungan hari.
Ia tidak tahu lagi apakah itu Senin atau Kamis. Semua terasa sama, lelah, sakit, dan sunyi. Ia mulai berbicara sendiri di kamar mandi. Ia mengulang-ulang doa dengan suara pelan, seakan itu satu-satunya hal yang membuatnya masih waras. Dalam kesendirian itu, Maryam mulai menciptakan dunia imajinasi kecil di kepalanya. Ia membayangkan sedang duduk di sawah kampung halamannya, mendengar suara angin dan tawa adiknya. Ia membayangkan ibunya menyuapinya nasi hangat dengan tempe goreng, dan bapaknya tersenyum dari pojok rumah. Kadang, imajinasi itu begitu kuat hingga ia hampir lupa kenyataan. Tapi begitu majikannya memanggil, dunia itu runtuh dan ia kembali pada kenyataan yang pahit. Suatu malam, Maryam diberi tugas membersihkan gudang. Saat menyapu sudut yang jarang dibuka, ia menemukan koper tua. Di dalamnya, ada seragam TKW lain, beberapa surat, dan foto seorang perempuan yang tak ia kenal. Di balik foto itu tertulis dalam tulisan Arab dan Indonesia, "Aku tidak kuat, tapi aku akan coba. Kalau kau menemukan ini, semoga nasibmu lebih baik." Maryam menggenggam foto itu erat. Ia merasa tidak sendiri. Ternyata ada yang lebih dulu merasakan semua ini. Entah di mana perempuan itu sekarang, tapi pesan itu menjadi semacam pelita kecil di tengah kegelapan. Ia menyimpan foto itu di balik lipatan pakaian dalamnya. Sebuah simbol bahwa ia tidak boleh menyerah. Bahwa penderitaannya bukan tanpa arti. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Tapi Maryam mulai menyimpan kekuatan baru. Ia tahu suatu hari ia harus menemukan jalan keluar. Tapi untuk saat ini, ia harus bertahan. Sebab masih ada harapan, sekecil apapun itu. Penderitaan Maryam belum berakhir. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyiapkan satu hal, keberanian untuk melawan. Waktu terus berjalan, tapi rasanya seperti tak bergerak. Bagi Maryam, hidup di rumah majikan itu ibarat terjebak di lorong gelap tanpa ujung. Setiap hari hanya diisi rutinitas menyakitkan yang sama, tanpa jeda, tanpa hiburan, tanpa harapan. Setiap malam, ia duduk di ujung ranjang tipisnya, menatap jendela kecil berteralis besi. Di luar sana, langit Arab begitu cerah, tapi bagi Maryam, itu langit penjara. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku akan pulang? Masih adakah jalan pulang? Rasa rindu pada kampung halaman kini berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Ia membayangkan sawah di belakang rumah, suara ayam jantan, ibu yang duduk mengupas bawang di dapur, dan adiknya yang bermain bola plastik di halaman. Semua terasa jauh, terlalu jauh. Beberapa kali, Maryam mencoba meminta izin untuk menelepon keluarganya. Tapi majikannya selalu menolak. "Kamu kerja di sini, bukan untuk main telepon," katanya galak. Maryam hanya bisa diam, menunduk, menahan air mata. Di suatu malam yang sunyi, Maryam mencoba nekat meminjam ponsel majikannya saat rumah sepi. Ia berniat menghubungi nomor Indonesia yang diingatnya, tetangganya, Bu Lela. Namun belum sempat ia menekan tombol hijau, majikannya tiba-tiba masuk dan memergoki. Ponsel itu direbut kasar, dan ia ditampar 2 kali. "Kalau kamu coba-coba kabur, aku serahkan kamu ke polisi," ancamnya. Sejak malam itu, Maryam makin diawasi. Semua geraknya diawasi, bahkan untuk ke kamar mandi pun diberi waktu. Rasa ingin pulang berubah menjadi obsesi, tapi aksesnya seperti tertutup rapat. Di waktu-waktu terjaga, Maryam mencoba membuat rencana. Ia mulai memperhatikan rutinitas rumah, kapan majikannya pergi, kapan anak-anak tidur, kapan penjaga kompleks lengah. Tapi setiap rencana berakhir dengan ketakutan. Bahkan saat ia melihat pekerja kebersihan asal Asia Selatan lewat di luar pagar, Maryam ingin berteriak minta tolong. Tapi lidahnya keluh, dan pikirannya penuh ketakutan. Bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau malah lebih parah? Maryam mulai sering sakit kepala. Kadang mimisan tanpa sebab. Tapi majikannya hanya memberi obat warung seadanya. "Itu karena kamu kurang kerja," katanya sinis. Di hari ke-200 lebih di rumah itu, Maryam mengalami mimpi yang aneh. Ia bermimpi sedang berada di kampungnya, sedang duduk bersama ibunya di bawah pohon jambu. Dalam mimpi itu, ibunya berkata, "Kalau kamu nggak bisa pulang, biar doa mak yang datang ke sana." Maryam terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Saat itu juga ia memutuskan, "Aku harus pulang. Apapun caranya." Ia mulai mencari cara, apa saja, yang bisa membawanya kembali ke tanah air.
Saat membersihkan rak buku tua di ruang kerja majikan pria, Maryam menemukan sebuah buku tipis berbahasa Inggris dan Arab. Di dalamnya, terselip selembar brosur lusuh berlogo KBRI. Itu seperti secercah cahaya dalam kegelapan. Ia menyembunyikan brosur itu dengan hati-hati di balik bra. Dalam brosur itu, ada nomor darurat KBRI dan informasi tentang perlindungan untuk pekerja migran. Namun, masalahnya masih sama, Maryam tidak punya akses telepon. Brosur itu hanya akan jadi kertas tak berguna kalau ia tidak bisa menghubungi siapapun. Tapi ia tidak menyerah. Setiap malam, ia memikirkan satu cara, bagaimana jika ia nekat kabur saat majikannya pergi salat Jumat? Pintu depan biasanya tidak dikunci saat itu. Tapi risiko tertangkap begitu tinggi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dilema. Maryam dihantui ketakutan gagal, tapi juga tidak sanggup lagi hidup seperti itu. Rasa ingin pulang semakin menguasai seluruh pikirannya. Suatu malam, saat membersihkan kamar tamu, ia melihat tetangganya, seorang perempuan muda berjilbab yang sering duduk di balkon, sedang menatapnya. Perempuan itu memberi isyarat pelan, menunjuk ke bawah, lalu membentuk simbol telepon dengan jarinya. Maryam terdiam. Apakah dia tahu? Apakah dia bisa membantu? Tapi bagaimana jika ini jebakan? Ketika perempuan itu kembali masuk ke rumah, Maryam menemukan selembar kertas kecil yang diselipkan di bawah pot dekat pagar belakang. Tulisan di kertas itu sederhana, "Saya TKW juga. Kalau butuh bantuan, saya bisa hubungi KBRI. Tapi kamu harus yakin." Maryam menggenggam kertas itu erat. Ini kesempatan. Tapi juga taruhan besar. Kalau ia salah langkah, akibatnya bisa fatal. Tapi kalau ia terus diam, penderitaan tak akan pernah berakhir. Malam itu, Maryam menatap jendela lagi. Langit masih cerah, tapi kali ini, ada sedikit rasa hangat di dadanya. Bukan karena penderitaannya berakhir, tapi karena ia tahu, ada jalan. Sekecil apapun itu, masih ada jalan pulang. Sejak menerima kertas kecil dari tetangga yang juga TKW, Maryam merasa seperti mendapat nafas baru. Dalam pikirannya, masih terukir jelas tulisan tangan di kertas itu, "Saya TKW juga. Kalau butuh bantuan, saya bisa hubungi KBRI. Tapi kamu harus yakin." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Maryam, itu seperti surat dari langit. Selama beberapa hari, Maryam terus menyimpan kertas itu dengan hati-hati, diselipkan dalam ikat pinggang dalamnya. Ia belum membalas. Belum berani. Tapi setiap kali ia melihat tetangga itu dari kejauhan, ada dorongan dalam hatinya untuk melangkah lebih jauh. Masalahnya, rumah majikan Maryam penuh pengawasan. Tak ada satu jam pun ia bisa bergerak bebas. Ia bahkan tidak diizinkan keluar rumah, kecuali untuk membuang sampah, itu pun dengan pengawasan. Tapi kesempatan itu yang ia nantikan. Suatu pagi, saat membuang sampah, Maryam melihat tetangga itu duduk di balkon, lagi-lagi mengisyaratkan sesuatu. Perempuan itu menunjuk ember tempat sampah di sudut taman, lalu cepat masuk ke rumah. Maryam berjalan mendekat dengan ragu. Di balik ember itu, ada lagi selembar kertas kecil, berisi nomor telepon dan nama, Yasmin. TKW asal Lampung. Aku bisa bantu. Sejak saat itu, Maryam dan Yasmin saling bertukar pesan rahasia lewat kertas. Mereka tidak pernah bicara langsung. Semuanya melalui pot bunga, ember, atau buku tua yang diselipkan di pagar belakang. Maryam merasa seolah memiliki teman pertama sejak tiba di negeri itu. Yasmin bercerita bahwa dia juga pernah mengalami hal yang mirip. Ia pernah dikurung selama 3 bulan sebelum berhasil keluar berkat bantuan KBRI. Kini, ia bekerja pada keluarga baru yang memperlakukannya jauh lebih baik, dan ingin membantu siapapun yang masih terjebak dalam kekerasan. Hari demi hari, Maryam mulai menyusun keberanian. Yasmin menawarkan bantuan untuk menelepon KBRI, tapi ia harus tahu detail alamat tempat Maryam bekerja. Ini yang sulit. Maryam tidak pernah tahu alamat lengkapnya, hanya tahu kota dan nama kepala keluarga, karena sering mendengar saat majikannya ditelepon. Suatu sore, Maryam nekat mencatat nama dan nomor kendaraan majikannya yang terparkir di halaman. Ia tahu, informasi sekecil apapun bisa berguna bagi pihak KBRI. Saat malam tiba dan semua penghuni rumah tertidur, ia menyalin semua informasi itu ke selembar kertas dan menyelipkannya di balik pagar seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Yasmin membalas, "Sudah saya kirim ke KBRI. Mereka bilang akan pantau, tapi perlu waktu."
Jangan lakukan gerakan mencurigakan. Hari-hari setelah itu penuh dengan kegelisahan. Maryam mulai dihantui ketakutan kalau majikannya mencium gerak-geriknya. Ia jadi lebih pendiam, lebih berhati-hati. Tapi matanya mulai menyimpan semangat yang baru. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa ada peluang untuk bebas. Namun, ketakutannya bukan tanpa alasan. Beberapa minggu kemudian, majikannya menjadi lebih curiga. Suatu malam, ketika ia hendak menyimpan kertas dari Yasmin, majikannya masuk tiba-tiba ke dapur dan bertanya tajam, "Kamu ngapain di situ? Kenapa lama?" Maryam gugup. Ia berdalih sedang membersihkan bawah lemari. Untungnya, malam itu berlalu tanpa insiden. Tapi sejak saat itu, ia lebih berhati-hati. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Meski begitu, komunikasi dengan Yasmin terus berlanjut. Setiap pesan dari Yasmin membuat Maryam semakin kuat. Ia tahu sekarang, ia tidak sendiri. Ia tidak gila. Ia tidak lemah. Ada orang lain yang tahu apa yang ia alami, dan bersedia membantunya. Pada suatu malam Jumat, Yasmin meninggalkan pesan penting. KBRI bilang kemungkinan mereka akan kirim tim ke wilayahmu minggu depan. Kamu harus siap kapan saja. Tapi jangan sampai majikan curiga. Maryam tidak bisa tidur malam itu. Ia memandangi langit-langit kamar kecilnya sambil membayangkan wajah ibunya, kampung halamannya, dan aroma nasi hangat dari dapur rumahnya. Apakah ini tanda bahwa akhir dari penderitaannya sudah dekat? Tapi harapan juga membawa ketakutan. Bagaimana kalau tim KBRI tidak menemukan rumah ini? Bagaimana kalau mereka datang saat majikannya sedang ada di rumah? Bagaimana kalau justru Yasmin tertangkap dan semua rencana ini terbongkar? Rasa takut itu menghantui Maryam setiap detik. Tapi Yasmin terus memberi semangat lewat tulisan tangan di kertas kecil, "Kalau kamu nggak kuat buat diri sendiri, kuatlah untuk keluargamu." Kata-kata itu membangunkan kembali semangat Maryam yang hampir padam. Ia mulai mempersiapkan diri secara diam-diam. Mengumpulkan barang-barangnya sedikit demi sedikit, menyembunyikan dokumen yang dulu sempat ia temukan, dan mencoba mengingat semua informasi penting yang mungkin dibutuhkan oleh tim penyelamat. Seminggu terasa seperti sebulan. Setiap suara mobil di luar rumah membuat Maryam waspada. Setiap bel berbunyi membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan, mencuci, mengasuh anak, dengan ekspresi yang tak berubah. Di dalam dirinya, badai sedang berkecamuk. Tapi dari luar, ia terlihat seperti pembantu rumah tangga yang patuh dan lelah. Itu yang membuat rencananya tetap hidup, tidak menarik perhatian. Saat hari yang dinanti makin dekat, Yasmin mengirimkan pesan terakhir yang membuat Maryam menangis diam-diam, "Kamu sudah kuat sejauh ini. Satu langkah lagi." Malam itu, Maryam berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi berdoa agar penderitaannya dihentikan, melainkan agar diberikan kesempatan untuk pulang. Agar keluarganya tahu bahwa ia berjuang sekuat tenaga. Dan agar Tuhan memberkati Yasmin, satu-satunya orang yang memberinya secercah harapan di tempat yang paling gelap. Besok adalah hari penentu. Entah menjadi awal kebebasan, atau bencana yang tak terelakkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Maryam terbangun. Ia tidur dalam posisi duduk, bersandar pada dinding kamar kecilnya. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, namun detak jantungnya justru lebih cepat. Hari ini adalah hari yang dijanjikan Yasmin. Hari ketika KBRI kemungkinan datang untuk membantunya keluar dari neraka ini. Sejak tengah malam, Maryam belum benar-benar tidur. Ia sibuk mengingat setiap langkah yang perlu dilakukan. Dokumen-dokumen penting seperti salinan paspor dan kartu identitas ia sembunyikan di balik lipatan baju dalam. Ia juga menyimpan selembar surat kecil berisi data alamat rumah dan nomor kendaraan majikan yang ia kumpulkan diam-diam. Majikannya tampak lebih gelisah hari itu. Entah kebetulan atau karena firasat, perempuan itu mondar-mandir di ruang tamu dan berulang kali mengecek ponselnya. Maryam berusaha bersikap biasa. Ia menunduk saat diberi perintah, mengangguk cepat, dan menghindari kontak mata. Menjelang siang, bel rumah berbunyi. Maryam spontan mematung. Detik-detik itu terasa seperti abadi. Dari balik pintu, terdengar suara lelaki berbicara dalam bahasa Arab yang formal. Majikannya membuka pintu, dan sepasang pria masuk ke dalam. Salah satunya membawa map dan mengenakan lencana kecil di saku bajunya. Maryam mengintip dari balik dapur. Jantungnya berpacu kencang.
Ia mengenali logo kecil di lencana itu, lambang KBRI. Namun ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa berharap mereka mencari tahu cukup dalam untuk menemukan dirinya. Percakapan berlangsung sekitar 10 menit. Setelah itu, kedua pria itu pamit. Maryam ingin berteriak, ingin berlari keluar dan memohon. Tapi kakinya seperti dipaku ke lantai. Ia tak bisa bergerak. Majikannya menutup pintu dan langsung membentaknya, "Kalau ada yang kamu sembunyikan, aku akan tahu. Jangan macam-macam." Hari itu Maryam kembali bekerja dengan tubuh gemetar. Ia merasa kesempatan sudah berlalu. Tapi malam harinya, Yasmin mengirimkan pesan yang membuat hatinya kembali bernyawa, "KBRI sudah tandai rumahmu. Mereka tidak bisa langsung ambil. Mereka akan datang lagi, tapi kamu harus kirim sinyal." Maryam tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak punya alat komunikasi, dan ia tidak bisa meninggalkan rumah. Tapi Yasmin memberinya ide, buat tanda khusus di pagar rumah, sebuah simbol kecil yang bisa dikenali oleh tim penyelamat. Dengan kain pel bekas dan sedikit cairan pembersih, Maryam menggambar bentuk segitiga kecil di tiang pagar belakang, tempat yang jarang diperhatikan. Itu adalah simbol sederhana, tapi cukup untuk memberi petunjuk. 3 hari kemudian, mobil yang sama datang lagi. Kali ini, ada satu wanita dalam tim tersebut. Ia tampak seperti staf KBRI dan berbicara dengan sopan kepada majikannya. Mereka berdalih ingin mengecek data ulang karena ada pembaruan sistem ketenagakerjaan. Maryam berdiri di dapur, tangannya gemetar. Ketika wanita itu menoleh ke arahnya, Maryam dengan cepat menunjukkan ujung kertas kecil yang ia selipkan di balik lengan bajunya. Wanita itu melihat sekejap, lalu kembali berbicara pada majikan seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, staf KBRI meminta izin untuk bicara dengan Maryam, menyebut itu hanya prosedur formal. Majikan menolak. "Dia pembantu, tidak perlu bicara apa-apa," katanya keras. Tapi staf KBRI bersikukuh. "Kami perlu konfirmasi data langsung dari pekerja," ujarnya tegas. Dengan berat hati, majikan mengizinkan. Maryam dibawa ke teras belakang dan diawasi oleh salah satu dari keluarga majikannya. Tapi cukup bagi staf KBRI untuk mendekat dan bertanya cepat dalam bahasa Indonesia, "Kamu Maryam?" Maryam mengangguk pelan. Disiksa, air matanya langsung menetes. Ia tak bisa berkata-kata, tapi cukup mengangguk dan menunjukkan luka lama di lengannya. "Kami akan bantu. Tapi kamu harus tunggu. Jangan kabur. Kami butuh waktu buat proses hukum." Hari itu, tim KBRI pergi dengan membawa harapan baru. Maryam kembali ke kamarnya dengan dada sesak, tapi untuk pertama kalinya, ada rasa lega. Ia sudah ditemukan. Ia tidak lagi hilang. Hari-hari berikutnya diisi dengan ketegangan. Majikannya semakin galak. Mungkin curiga, mungkin hanya karena sifatnya yang memang kejam. Maryam tetap diam. Ia menuruti semua perintah, tapi dalam hatinya, ia sedang menghitung mundur. Minggu berikutnya, ketika rumah dalam keadaan sepi karena majikannya pergi berbelanja, mobil KBRI datang tanpa pemberitahuan. Mereka mengetuk pintu cepat dan langsung memanggil nama Maryam. Salah satu tetangga yang baik hati pura-pura tidak tahu saat mereka masuk. Maryam keluar dari dapur dan tim itu segera menarik tangannya. "Ayo sekarang," kata salah satu dari mereka. Maryam tak sempat membawa apapun kecuali dokumen penting yang selalu ia simpan di pakaian dalamnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ingin. Tidak perlu. Mobil itu melaju keluar dari kompleks perumahan dengan cepat. Maryam duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan mata basah. Tangisnya bukan lagi tangis ketakutan, tapi pelepasan. Ia berhasil. Tapi perjuangannya belum selesai. Di dalam mobil itu, ia tahu, babak baru akan dimulai. Babak pemulihan, dan pertarungan untuk mendapatkan keadilan. Maryam duduk di ruang tunggu penampungan KBRI dengan mata kosong. Udara di ruangan itu dingin, tapi peluh masih menetes dari pelipisnya. Setelah sekian lama terjebak dalam rumah majikan yang bagai penjara, kini ia duduk bebas, tapi hampa. Tubuhnya boleh saja terbebas dari kekangan, namun pikirannya masih terperangkap di masa-masa kelam. Petugas KBRI menyodorkan segelas air dan sepotong roti. "Makan dulu, ya. Kamu aman di sini. Kami akan bantu urus kepulanganmu," ujar perempuan itu lembut. Maryam hanya mengangguk. Tangannya gemetar saat menyentuh gelas. Malam pertama di penampungan tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa TKW lain yang juga korban kekerasan duduk terdiam,
masing-masing membawa luka dan trauma mereka sendiri. Ada yang terus menangis. Ada yang hanya memandangi lantai. Maryam mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah majikannya muncul dengan teriakan, tamparan, dan tatapan penuh benci. Di hari ketiga, Maryam diminta menuliskan kronologi kekerasan yang ia alami. Ia mulai dari awal, dari keberangkatannya, harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, hingga malam ketika ia ditarik keluar rumah oleh tim penyelamat. Tangannya kaku menulis, karena setiap kalimat yang ditorehkan kembali membuka luka. Seorang psikolog KBRI datang untuk memeriksa kondisi mentalnya. Maryam tidak banyak bicara. Ia menjawab pertanyaan dengan singkat. Saya takut tidur. Saya mimpi dipukul. Saya takut suara langkah kaki. Petugas mencatat dan menyarankan Maryam mengikuti konseling rutin. Ia pun menjalani sesi terapi bersama TKW lain yang senasib. Awalnya Maryam enggan bicara, tapi saat mendengar cerita seorang perempuan yang dipasung oleh majikannya karena menolak bekerja saat sakit, Maryam perlahan membuka suara. Ia tak lagi merasa sendiri. Hari-hari di penampungan diisi dengan proses hukum. KBRI menghubungi sponsor agensi di Indonesia dan mencoba menelusuri tanggung jawab hukum majikan di Arab Saudi. Namun proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hukum negara penempatan seringkali rumit dan tidak berpihak pada pekerja migran. Maryam sempat frustrasi. Kenapa mereka bisa bebas setelah menyiksa saya? Tanyanya pada salah satu staf. Sang staf hanya menjawab, kami upayakan semaksimal mungkin, tapi hukum di sini berbeda. Sementara menunggu proses itu, Maryam belajar keterampilan baru. Di penampungan, ada pelatihan sederhana, menjahit, memasak, bahkan bahasa Inggris dasar. Maryam mulai ikut serta. Tidak banyak bicara, tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia ingin waktu di sini tidak terbuang sia-sia. 2 bulan berlalu, dan belum ada kepastian soal tuntutan terhadap majikannya. Namun KBRI memutuskan memprioritaskan pemulangan Maryam. Yang penting kamu bisa pulang dulu, Mbak. Soal hukum, biar kami lanjutkan dari sini, kata salah satu pejabat konsuler. Mendengar kata, pulang, hati Maryam terasa hangat. Tapi juga gugup. Ia sudah 2 tahun lebih tak melihat kampung halamannya. Ia tak tahu apakah keluarganya masih seperti dulu. Apakah orang-orang akan menerima dirinya yang kini membawa luka dan trauma. Di hari kepulangannya, Maryam mengenakan pakaian sederhana. Tasnya hanya berisi beberapa lembar pakaian dan dokumen. Saat menunggu di bandara, ia duduk sendiri, memandangi pesawat dari balik jendela kaca besar. Ini bukan akhir, pikirnya, ini awal dari hidup yang baru. Penerbangan ke Jakarta berlangsung tanpa hambatan. Saat pesawat mendarat dan rodanya menyentuh tanah air, Maryam tak bisa menahan air mata. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kerudungnya, berusaha meredam isak. Setibanya di Indonesia, ia dijemput oleh petugas BP2Mi dan langsung dibawa ke rumah singgah sebelum dipulangkan ke Subang. Di sana, ia diberi waktu beristirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan darat ke kampungnya. Di dalam mobil menuju kampung halaman, Maryam kembali terdiam. Ia melintasi jalan-jalan yang dulu sangat ia kenal. Sawah-sawah terbentang luas. Anak-anak sekolah pulang sambil tertawa. Semua tampak sama, tapi dirinya tidak lagi sama. Saat mobil berhenti di depan rumah, ibunya sudah menunggu di teras. Wajahnya menua, tubuhnya lebih kurus dari 2 tahun lalu. Ketika melihat Maryam turun dari mobil, sang ibu berlari kecil dan langsung memeluknya erat. Ya Allah, Maryam, anakku, kamu pulang juga akhirnya, isaknya. Maryam tak sanggup berkata apa-apa. Hanya memeluk ibunya erat dan menangis di pelukannya. Tangisan 2 tahun yang tertahan, semua tumpah di pelukan itu. Tetangga berdatangan. Sebagian menyambut hangat, tapi sebagian hanya melihat dari jauh, berbisik-bisik. Maryam tahu, tidak semua orang akan memahami apa yang ia alami. Malam itu, di dalam kamar lamanya, Maryam duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Bekas luka di pipi kiri masih terlihat samar. Tapi matanya kini lebih tajam. Lebih tegar. Ia tahu, penderitaannya belum sepenuhnya usai. Tapi setidaknya, ia sudah tidak lagi dalam kegelapan. Besok, ia akan mulai hidup baru. Tidak sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia bisa tidur dengan tenang. Di ranjangnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Di tanah airnya.
Maryam menatap jendela bus yang membawanya pulang ke Subang. Sawah-sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Udara kampungnya terasa lebih hangat dari yang ia ingat. Ini bukan pertama kalinya ia naik bus, tapi rasanya seperti perjalanan paling penting dalam hidupnya. Sudah 2 bulan sejak ia dipulangkan dari penampungan KBRI di Riyadh. Kepulangannya tidak seindah yang ia bayangkan dulu. Tubuhnya lemah, wajahnya penuh luka yang masih samar, dan pikirannya belum sepenuhnya pulih. Tapi satu hal pasti, ia bebas. Di terminal kecil Subang, ibunya sudah menunggu dengan mata sembab. Ketika Maryam turun dari bus, keduanya langsung berpelukan tanpa kata. Tangisan ibunya pecah seperti hujan pertama setelah kemarau. Anak ibu pulang juga? Alhamdulillah. Tapi bukan hanya tangisan bahagia yang menunggu Maryam di kampung. Beberapa tetangga mulai bergosip. Ada yang berkata Maryam diusir dari Arab karena melanggar kontrak. Ada pula yang menuduhnya menyebar aib karena menceritakan perlakuan majikannya. Bagi mereka, TKW adalah pahlawan jika sukses membawa pulang uang, bukan cerita luka. Maryam sempat terpukul. Ia mengurung diri beberapa minggu di rumah, hanya membantu ibunya di dapur dan halaman. Tapi kenangan tentang Yasmin dan semua yang ia lalui membuatnya sadar, diam bukan jawaban. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk berbicara di hadapan ibu-ibu PKK. Ia ceritakan pengalamannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar yang lain lebih siap jika suatu saat harus menjadi TKW. Ia tunjukkan luka di tangannya, bukan untuk dikasihani, tapi agar masyarakat tahu bahwa tidak semua kisah di luar negeri seindah brosur penyalur tenaga kerja. Ceritanya menyentuh banyak hati. Salah satu ibu berkata, "Saya kira kerja di luar negeri itu kaya mendadak. Ternyata, banyak juga yang tersiksa." Sejak saat itu, Maryam sering diminta hadir di pertemuan kampung, pengajian remaja, bahkan sekolah-sekolah untuk berbagi cerita. Ia juga mulai aktif di komunitas mantan TKW. Di sana, ia bertemu banyak perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Maryam merasa menemukan rumah baru, tempat luka bisa dibagi, dan harapan bisa ditumbuhkan. Melalui komunitas itu, Maryam mengikuti pelatihan keterampilan. Ia belajar menjahit, membuat kue, dan dasar-dasar bisnis rumahan. Sedikit demi sedikit, ia mulai menjual kue buatannya ke warung-warung sekitar. Penghasilannya belum besar, tapi cukup untuk membantu ibunya membeli kebutuhan dapur. Tak hanya itu, Maryam mulai aktif menulis kisahnya di media sosial. Ia tahu, tak semua perempuan berani bicara langsung. Tapi mungkin, lewat tulisannya, ada yang merasa terwakili. Ada yang akhirnya berani meminta bantuan. Salah satu tulisannya viral, membuatnya diundang ke acara televisi lokal untuk berbagi cerita. Di acara itu, Maryam mengenakan baju batik sederhana dan jilbab polos. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya bukan korban. Saya penyintas. Saya selamat bukan karena kuat, tapi karena saya tidak sendiri. Saya ingin perempuan lain tahu kalau mereka punya suara. Dan suara itu berharga." Wawancara itu membuka banyak pintu. Sebuah LSM perempuan mengajak Maryam menjadi narasumber tetap untuk program perlindungan TKI. Ia juga mulai mendapat undangan dari universitas-universitas untuk menjadi pembicara. Dari gadis desa yang dulu terpaksa merantau karena utang, Maryam kini menjadi suara bagi ribuan perempuan yang pernah bungkam. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sedemikian rupa. Namun, jalan baru ini bukan tanpa rintangan. Beberapa pihak menuduhnya mencari panggung. Ada juga yang menyindir bahwa ia memanfaatkan kisah tragis untuk popularitas. Tapi Maryam tidak goyah. Ia sudah pernah berada di titik terendah, dan ia tahu apa artinya berjuang. "Saya tidak malu pada luka saya," katanya suatu kali. "Karena dari luka itu saya belajar, bahwa perempuan juga punya hak untuk dihargai, untuk bermimpi, dan untuk menentukan hidupnya sendiri." Kini, setiap kali ia melihat gadis-gadis muda di kampungnya, Maryam selalu berpesan, "Jika kamu ingin merantau, pastikan kamu tahu kemana harus meminta tolong. Jangan percaya pada janji manis brosur. Cari tahu, belajar, dan jangan takut bicara." Kisah Maryam adalah kisah tentang luka yang tidak dibiarkan menganga. Ia menjahitnya perlahan, dengan keberanian dan harapan. Dan dari jahitan itu, tumbuh sebuah kekuatan baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk perempuan lain yang pernah merasa tak berdaya. Hari ini,
di teras rumahnya yang sederhana, Maryam menatap langit senja sambil menyeruput teh hangat. Ia tersenyum. Perjalanan hidupnya memang tidak mudah, tapi ia tahu, semua yang ia lalui tidak sia-sia. Ia pernah ditampar, dijatuhkan, dan dilupakan. Tapi ia bangkit. Dan kini, dari kampung kecil di Subang, suara Maryam bergema, menjadi cahaya bagi yang masih berjalan dalam gelap.